Seorang pria ditemukan meregang nyawa dengan kondisi tidak berbusana. Sempat dikira perampokan, ternyata ini adalah kasus penghilangan nyawa. Sang pelaku dengan marah mengakui kalau dia diperlakukan tidak pantas oleh korban. Ada indikasi kalau korban adalah penyuka sesama jenis. Kasus ini mengajarkan kita untuk berpikir sebelum bertindak. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan mediko-legal, dan saya belajar dari yang mati. Sekelompok warga yang dipimpin ketua lingkungan setempat menggerebek sebuah rumah karena ada laporan aktivitas mencurigakan di sana. Sebelumnya ada seorang perempuan yang datang melapor ke ketua lingkungan. Kita sebut saja nama perempuan ini Tina. Tina adalah ART di rumah yang letaknya tepat di sebelah rumah tersebut. Rumah itu diketahui adalah milik seorang perempuan yang juga adalah agen usaha ekspedisi. Diketahui pemilik rumah tersebut sudah lama tidak terlihat keluar masuk rumah itu. Usaha ekspedisi tersebut sementara dijalankan oleh seorang laki-laki yang merupakan orang kepercayaan pemilik usaha. Kita sebut saja nama laki-laki ini Tomo, usianya 54 tahun. Sekitar pukul 1 pagi, Tina terbangun mendengar suara teriakan seorang laki-laki dari samping rumah. Karena takut ada yang gak beres, Tina mendatangi rumah tersebut dan mengetuk pintu. Seorang pria yang tidak dia kenal membukakan pintu dan meyakinkan Tina kalau semuanya baik-baik saja. Pria tersebut punya ciri-ciri bertubuh kurus, pendek, dan usianya kelihatan jauh lebih muda dari Tomo. Tina belum pernah melihat pria tersebut sebelumnya. Pria itu kelihatan agak gugup, dan dia mengaku kalau dia adalah keponakan Tomo yang sedang datang berkunjung. Tina saat itu pura-pura percaya, tapi setelah itu dia segera bangunkan bosnya dan menceritakan apa yang terjadi. Bos Tina inilah yang kemudian menemani Tina melapor ke ketua lingkungan. Ketua lingkungan dibantu beberapa orang warga yang sedang ronda kemudian mendatangi rumah tersebut. Mereka akhirnya mendobrak pintu setelah beberapa kali mereka memanggil Tomo dan tidak ada jawaban. Ketika mereka mulai menggeledah isi rumah, mereka menemukan Tomo dalam keadaan sangat mengenaskan. Tomo ditemukan dalam keadaan berbaring telungkup di salah satu kamar dengan keadaan tidak berpakaian sama sekali. Tubuhnya bersimbah cairan warna merah dan tampak ada beberapa luka di tubuh bagian belakangnya. Ketua lingkungan segera memanggil pihak yang berwenang. Pihak yang berwenang datang dan melakukan pemeriksaan. Dari hasil olah TKP diketahui kalau tidak ada satupun barang berharga yang hilang. Jasad Tomo segera dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan oleh dokter spesialis forensik. Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat luka sayatan sajam di bagian kepala, itu di bagian belakang sisi kanan dan juga kiri. Sayatannya cukup dalam hingga mengenai tengkorak. Luka sayatan sajam juga ditemukan di bagian dahi sisi kirinya korban. Pada wajah korban ditemukan juga ada beberapa luka memar dan lecet akibat kekerasan benda tumpul. Di leher sisi kanan korban ada beberapa luka terbuka berbentuk garis akibat sayatan sajam. Pada bagian bahu dan punggung juga ditemukan ada beberapa luka akibat sajam. Luka yang sama ditemukan juga di lengan sisi belakang, punggung tangan, dan bahunya korban. Pola lukanya sama dengan defense wound atau luka yang terjadi ketika korban berusaha melindungi diri dari serangan. Defense wound ini dibagi menjadi dua, yaitu passive defense wound dan active defense wound. Passive defense wound terjadi ketika korban mencoba menangkis serangan itu dengan mengangkat tangan, menutupi kepala atau wajahnya dengan tangan. Luka-luka jenis ini umum ditemukan pada lengan bagian belakang atau bahu. Sementara active defense wound terjadi ketika korban ini mencoba merebut sajam dari tangan pelaku. Luka akan ditemukan di bagian telapak tangan atau sela-sela jari. Pada Tomo, luka yang ditemukan ini sesuai dengan passive defense wound. Luka akibat kekerasan sajam yang ditemukan di tubuh Tomo kebanyakan didapatkan di tubuh bagian belakang. Hasil otopsi menunjukkan organ bagian dalam itu pucat akibat kekurangan cairan tubuh.
Pembuluh nadi leher Tomo terputus dengan tepi rata dan inilah penyebab Tomo meregang nyawa. Sementara itu pihak yang berwenang segera melakukan pencarian terhadap laki-laki mencurigakan dengan ciri-ciri seperti yang dikatakan oleh saksi. Ternyata beberapa saksi sempat melihat laki-laki tersebut keluar masuk rumah sehari sebelum Tomo ditemukan tidak bernyawa. Pihak yang berwenang kemudian menemukan pria tersebut di sebuah bus yang hendak pergi keluar kota. Ketika ditangkap, pria tersebut tidak melawan dan langsung mengakui semua perbuatannya. Pria tersebut kita sebut saja namanya Bagus, usianya 19 tahun. Bagus dibawa ke kantor pihak yang berwenang untuk dimintai keterangan. Ketika pihak yang berwenang bertanya apa alasan Bagus menghilangkan nyawa Tomo, Bagus berkata kalau dia sudah ditipu oleh Tomo. Tadinya Tomo berjanji akan mengajak Bagus bekerja di agen ekspedisi. Ternyata Tomo nggak hanya menipu Bagus, tapi juga melakukan sesuatu yang membuat Bagus begitu marah sampai gelap mata. Dan berikut adalah pengakuan Bagus. Bagus mengenal Tomo dari media sosial. Ketika itu Bagus baru aja lulus SMA dan gak bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi karena alasan biaya. Setelah lulus, Bagus mulai mencari pekerjaan untuk membantu orang tuanya. Awalnya Bagus bekerja serabutan di lingkungan sekitar rumahnya. Tapi seringkali upah yang dia dapat tuh gak sepadan dengan beratnya pekerjaan yang dia lakukan. Bagus seringkali merasa kesal karena uang yang dia dapat tuh gak cukup untuk menambah penghasilan di keluarganya. Akhirnya berbekal ponsel yang dia miliki, Bagus menulis status di media sosialnya bahwa dia sedang mencari pekerjaan. Sehari setelahnya dia mendapat kiriman pesan pribadi dari seorang laki-laki yang bernama Tomo. Tomo berkata dia punya lowongan pekerjaan untuk menjadi kurir di sebuah perusahaan ekspedisi. Bagus langsung tertarik karena Tomo menjanjikan gaji yang cukup besar, tidak termasuk dengan komisi. Lokasi lowongan tersebut tuh ada di kota lain yang berjarak kurang lebih 5 jam perjalanan naik bus dari tempat tinggalnya Bagus. Tomo berkata saat itu atasannya memang sedang membutuhkan tenaga kerja tambahan. Tomo meminta Bagus untuk segera datang. Pokoknya nggak usah melakukan wawancara atau apapun, Bagus akan langsung diterima. Karena saat itu Tomo tuh sama atasannya benar-benar perlukan tambahan pegawai. Saat itu dengan jujur Bagus berkata bahwa ia hanya punya sedikit uang untuk ongkos perjalanan. Tomo berkata, kamu gak usah khawatir, kamu bisa menginap di tempat kerja saya. Ada kamar buat pegawai istirahat, makan dan lain-lain, pokoknya saya yang tanggung. Tomo ini sepertinya orang yang sangat baik. Walaupun usianya jauh lebih tua daripada Bagus, dia nggak terkesan sok senior. Bahkan Tomo ini seakan-akan bersikap seperti orang tuanya Bagus. Dan gara-gara inilah Bagus merasa sangat nyaman. Bagus langsung menerima tawaran Tomo. Dia senang nih akhirnya bisa kembali mendapatkan pekerjaan dengan upah yang cukup besar. Dengan antusias, Bagus cerita ke orang tuanya kalau dia akan bekerja di luar kota. Keesokan harinya, Bagus pun berangkat menuju ke tempat kerja Tomo menggunakan bus. Bagus sama sekali nggak menyangka kalau ternyata Tomo adalah serigala berbulu domba. Bagus berangkat dengan penuh harapan bisa membantu meringankan beban kedua orang tuanya. Di sore hari, Bagus pun tiba di terminal kota tempat Tomo bekerja. Terminal itu ternyata Tomo sudah menunggu untuk menjemput Bagus. Tomo membonceng Bagus menggunakan sebuah sepeda motor. Saat itu mereka bukannya langsung pergi ke tempat kerja, tapi pergi dulu ke sebuah rumah makan. Tomo dengan ramah mengatakan kalau dia tahu nih, Bagus pasti lapar. Karena perjalanan dari kota Bagus ke kota tempat Tomo tinggal memang cukup jauh. Tomo dan Bagus pun makan sambil mengobrol. Tomo memang ramah dan kebapaan, sehingga Bagus merasa santai. Setelah makan, mereka sempat jalan-jalan keliling kota, barulah Tomo ini mengajak Bagus ke tempat kerjanya. Tomo berkata saat itu atasannya sedang pergi dan baru besok atasannya akan kembali. Tomo mempersilahkan Bagus untuk beristirahat agar bisa memulihkan tenaga setelah perjalanan jauh. Bagus diajak ke sebuah kamar yang biasa digunakan para pekerja untuk beristirahat. Di dalam ruangan itu ada sebuah lemari plastik dan kasur lipat yang cukup besar untuk ditempati 2 orang. Tomo sempat pergi sejenak membeli makanan dan minuman ringan agar suasana malam itu lebih santai. Bagus sama sekali gak curiga dengan sikap Tomo malam itu. Karena lelah, akhirnya Bagus minta izin untuk tidur duluan, sementara Tomo berkata dia masih ingin merokok di luar ruangan. Bagus sempat tertidur dan tiba-tiba aja dia terbangun ketika merasa ada yang meraba-raba badannya.
Dia terbangun dan dia sangat syok melihat Tomo yang dalam keadaan sudah tidak berpakaian sedang meraba-raba tubuh Bagus dengan cara yang sangat tidak pantas. Bagus bertambah syok karena saat itu sebelah tangan Tomo memegang sebuah sajam. Melihat Bagus terbangun, Tomo mengacungkan sajam di tangannya dan dia berkata dengan nada penuh ancaman, "Diam, ikuti kemauan saya kalau kamu masih mau hidup." Dan saat itulah Bagus sadar kalau Tomo sudah membohonginya. Tomo pura-pura mengajak Bagus ikut bekerja padahal Tomo itu ingin menjebak Bagus. Tomo punya ketertarikan seksual terhadap Bagus dan ingin melampiaskan hasratnya. Dengan cepat Bagus menangkis dan merebut sajam dari tangan Tomo. Dan setelahnya Bagus berhasil melukai leher Tomo. Cairan tubuh warna merah dengan derasnya keluar dari leher Tomo. Tomo masih mencoba untuk menyerang Bagus kembali. Tapi saat itu luka di leher Tomo cukup parah. Tomo nggak bisa banyak melawan ketika Bagus mendorong tubuhnya sampai jatuh tersungkur. Bagus berkata saat itu dia merasa sangat marah karena dia merasa tuh sudah dilecehkan oleh Tomo. Dengan kalap Bagus melampiaskan marahnya dengan mengayunkan sajam di tangannya berkali-kali ke tubuh Tomo. Tomo nggak bisa banyak melawan karena satu cairan tubuh warna merah semakin deras keluar dari tubuhnya. Tomo tidak bisa banyak melawan karena saat itu cairan tubuh warna merah semakin mengucur deras dari lehernya. Keadaan ini sangat fatal karena pembuluh leher adalah salah satu pembuluh utama yang mengalirkan cairan tubuh dari jantung ke otak. Jika terputus, maka akan terjadi kebocoran cairan tubuh yang sangat hebat, di mana cairan tubuh keluar dengan kecepatan tinggi. Dan dalam waktu kurang dari 5 menit, korban akan meregang nyawa. Keadaan Tomo semakin lemah dan hanya bisa meringkuk untuk melindungi dirinya. Sampai akhirnya Tomo pun meregang nyawa. Bagus sempat kebingungan melihat kondisi Tomo. Apalagi saat itu tiba-tiba saja ada yang mengetuk-ketuk pintu memanggil Tomo. Ternyata itu adalah Tina, ART yang bekerja di rumah sebelah. Bagus buru-buru mengganti bajunya yang bersibah cairan merah dan mencuci mukanya. Setelah itu dia mencoba menenangkan dirinya dan keluar untuk menemui Tina. Tina menanyakan keberadaan Tomo karena ia curiga mendengar teriakan dari rumah tersebut. Bagus berkata kalau Tomo sedang di kamar mandi. Dia minta maaf ke Tina dan berkata kalau tadi dia dan Tomo sedang menonton siaran bola. Mereka berdua terbawa suasana dan tidak sengaja berteriak terlalu keras. Kepada Tina, Bagus mengaku kalau dia adalah keponakan Tomo yang sedang datang berkunjung. Tina gak langsung percaya karena saat itu Bagus terlihat sangat mencurigakan. Dia kelihatan gugup dan seperti menyembunyikan sesuatu. Tapi saat itu Tina tidak berani langsung memaksa masuk. Dia pura-pura percaya dan pergi dari sana. Bagus segera melarikan diri dari pintu belakang rumah tempat kerjanya Tomo. Dia pergi ke terminal untuk menaiki bus dan pulang ke kotanya. Dan seperti yang teman-teman tahu, Bagus tertangkap sebelum dia sempat melarikan diri ke kotanya. Kepada pihak yang berwenang, Bagus mengaku dia tidak menyesal telah menghilangkan nyawanya Tomo. Bagus mengaku nekat melakukan hal itu karena dia membela kehormatannya. Tapi bagaimanapun juga proses hukum tetap harus berjalan. Bagus menjadi tersangka dari kasus tindak pidana penghilangan nyawa. Dan Bagus harus tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum. Teman-teman, kasus ini menunjukkan kalau perbuatan tidak senonoh bisa terjadi pada siapa saja, tanpa memandang pekerjaan, usia, atau jenis kelamin. Tidak ada siapapun yang ingin mengalami tindakan tidak senonoh seperti yang dialami oleh Bagus. Bagus sebenarnya punya niat yang baik. Dia ingin mencari pekerjaan untuk bisa menafkahi keluarganya. Tapi ternyata dia malah dimanfaatkan oleh Tomo. Saya selalu menekankan pentingnya berpikir sebelum bertindak. Jangan melakukan sesuatu karena emosi, apalagi karena nafsu. Karena ingat, setiap tindakan pasti ada konsekuensinya.